juga ya. Budarol. Oke, Mas Jody boleh perkenalan dulu. Mas Jody tinggal di mana? Oke, saya Jody dari Karawaci. Oke. Mas Jody, terima kasih buat waktunya. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih Mas Jody tuh suka MotoGP dan sejak kapan dan apa alasannya dulu nonton MotoGP? Pertama kali nonton MotoGP itu eranya Mike Duhan dengan Casey Stoner, terus ada Valentino Rossi. Itu juga karena bapak dengan ada saudara yang nonton, akhirnya kita ikut nonton. Ini apa? Oh, balap motor. Oh, cc-nya berapa, sekian itu, sampai diajarin juga sama bapak sama saudara. Oke, jadi dari orang tua ya, turun temurun ya. Iya. Oke, nah ini kita ngomongin tahun ini ya. Tahun ini tuh MotoGP punya 5 juara dunia. Seharusnya mereka balapan bareng. Tapi kita tahu Jorge Martin juara 2024 absen di 3 seri awal. Seri keempat dia turun tapi akhirnya cedera dan lebih parah lagi. Sebenarnya kalau umpamanya dari awal gitu ya, awal musim 2025, ekspektasi Mas Jody sebagai fans MotoGP itu seperti apa sih untuk musim ini? Setelah Jorge Martin itu podium untuk mendapat gelar juara dunia, itu menjadi ekspektasi juga buat kita bahwa untuk kedepannya nih Marquez dan Pecco akan mendapatkan lawan yang sebanding lah ya. Ada Jorge Martin, di mana Jorge juga beralih ke Aprilia kan. Jadi kita pengen ada tontonan yang menarik nih dari Ducati dengan Aprilia akan seperti apa. Tapi ya lagi-lagi ya mungkin bukan menjadi tahunnya Jorge Martin. Di awal musim dia udah terkendala di saat dia tes ya, itu dia jatuh sehingga dia bisa bangkit lagi, kemudian dia bisa ikut balap meskipun dengan kondisinya mungkin belum stabil, belum terlalu sehat. Dan seperti yang di GP Qatar kemarin, dia disenggol dan ya itu akhirnya dia bisa akhirnya dia akan absen dalam beberapa musim ke depan. Oke. Ya, kita tahu ya Martin cederanya cukup parah. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan pribadi Mas Jody, dia itu karena apakah terlalu bersemangat atau emang nggak beruntung aja, jatuh terus habis itu ketabrak. Terlalu bersemangat tuh maksudnya terlalu bersemangat, harusnya dia belum pulih banget. Itu apa, lebih ke terlalu bersemangat atau karena apa saja dia tabrak? Ya mungkin ada ini juga ya, dia kan megang nomor 1 nih, di motornya kan ditempel nomor 1, itu mungkin jadi beban juga buat dia. Apalagi ini di motorannya Aprilia, dia ada sedikit di awal-awal itu dengan Ducati, makanya dia pengen menunjukkan juga nih Aprilia ada nomor 1-nya, gue akan coba menunjukkan ke Ducati nih, gue dengan Aprilia pun gue masih bisa. Mungkin beban yang itu yang dia pertahankan si Jorge Martin ya, apalagi kan Jorge kan terbilang cukup ngotot juga ya, orangnya sangat bersemangat. Dan meskipun dia udah cedera yang di Qatar kemarin, dia masih bisa ada di foto say hello dan lain-lain masih. Oke, jadi semangatnya masih mantap lah. Ya, jadi lebih kepada nggak beruntung atau lebih kepada terlalu bersemangat kalau gitu? Ini lebih ke tahun yang ketidakberuntungannya Jorge Martin di awal musim. Oke, lebih karena nggak beruntung ya. Nah, kita tahu dia harus istirahat lama, bisa dibilang mungkin orang memprediksi sekitar 3 bulan. 3 bulan tuh antara mungkin Juni atau Juli, hampir setengah musim berarti dia nggak akan balapan. Bagaimana chance dia mempertahankan gelar juara gitu untuk tahun ini? Apakah let it go aja atau ya udah nanti begitu sembuh langsung fight lagi? Dan ada mungkin kalau orang mau bilang ini Martin harus istirahat lama karena ini adalah kutukannya dia pakai nomor 1 atau gimana? Iya. Martin ini kan 11 tulang rusuknya ya. Iya. Tulang rusuknya, terus ada juga penyakit yang ada juga kebocoran juga tuh di salah satu dadanya yang sampai tembus itu, kebocoran itu. Kemungkinan sih memang diprediksi 3 bulan ya, 3 bulan akan istirahat. Tapi
kalau melihat semangatnya si Martin, ya kan, apalagi dia dari rumah sakit yang di mana yang di Qatar ini kan dia sudah dipindahkan juga tuh ke rumah sakit di Spanyol, dia udah dipindahkan. Melihat dari semangatnya itu pun mudah-mudahan ya, semangat banget ini Martin bisa setelah melewati 3 bulan dia meskipun masih merangkak, dia masih bisa lah untuk battle. Tapi kalau untuk gelar juara dunia kayaknya agak sulit, Mas. Berarti ya udahlah, let it go aja tahun ini Iya, ya. agak sulit. Oke. Kita tahu MotoGP sekarang masuk ke seri Eropa. Akan ada 12 balapan di berbagai penjuru Eropa sampai dengan pertengahan September nanti. Kalau menurut Mas Jody, apakah balapan di Eropa ini akan didominasi oleh Marc Marquez lagi, atau mungkin juga pembalap Ducati lagi yang seperti kemarin, atau mungkin di Eropa akan ada hal yang berbeda, akan ada kejutan? Melihat dari awal musim, aku sendiri sih masih megang Marquez, apalagi sekarang Marquez sudah mendapatkan tunggangannya yang memang dia impikan, dan dari awal musim dia podium. Jadi tetap Marquez sih, Mas, meskipun di mana GP Qatar pun itu menjadi salah satu sirkuit yang menurut dia sangat susah karena harus belok kanan kan. Dia memang agak susah di belok kanan, tapi dia bisa menguasai. Nah, apalagi sirkuit-sirkuit yang lain ya. Jadi Marquez sudah mendapatkan tunggangannya, sudah dapatkan tunggangannya. Oke. Jadi tetap akan jadi momentumnya Marquez. Marquez. Oke. Jadi kita tahu Marc Marquez, sudah mendominasi ya bisa dibilang 4 balapan terakhir lah. Dia cuman kehilangan, nggak finish sekali. Udah misalnya dominasinya udah maksimal banget sekarang. Kira-kira kalau kondisinya kayak gini, apa yang bikin Marc Marquez jadi gagal juara dunia? Kira-kira yang menggagalkan Marc Marquez gagal juara dunia itu apa? Marc Marquez salah satu pembalap yang cerdas juga sih, Mas. Dia cerdas, dia bisa membaca situasi, bahkan adiknya sendiri pun dia bisa bisa membacanya seperti apa, kemudian lawan-lawannya seperti apa. Seperti dia bilang, gua kaget nih ada kirain Acosta atau ya bukan. Nah, hal-hal seperti itu dia bisa memanage bannya, dia bisa tahu harus sampai ada kericuhan sedikit lah waktu di balapan mana ya, tiba-tiba dia lari ke di garasinya dia di motor di Argentina ya. Nah, itu dia memang sangat-sangat cerdas dan dia bisa memanage semuanya. Dan untuk lawan-lawan yang lain memang terlihat agak sulit, tapi kalau misalnya Marc Marquez masih tetap dengan konsisten dengan balapannya dia, stamina-nya dia, kayaknya untuk pesaingnya kurang, nggak ada ya, Mas. Berarti nggak ada yang bikin Marc Marquez gagal? Atau ada apa yang bisa bikin? Kalau yang saya ikutin dari Marquez dari dulu, dia orangnya gimana ya, selain humble dia juga kemauan untuk belajarnya sangat tinggi, suka memberikan masukan juga untuk tekniknya dia. Jadi untuk paling tinggal tunggu dia tergelincir atau crash ya, paling itu kendala-kendala dia. Berarti yang bisa menggagalkan kesalahan sendiri. Kesalahan sendiri. Oke. Marquez bisa gagal karena kesalahannya sendiri. Tapi kita tahu balapan nanti masih ada total kurang lebih 18 seri lagi. Di antara pesaing Marc Marquez sekarang kalau di klasemen ada Pecco Bagnaia nomor 3 dan Alex Marquez. Di antara dua, Pecco dan Alex, kira-kira mana yang akan jadi pesaing utamanya, Marc? Yang akan menjadi pesaing boleh di luar dari ini nggak? Di antara Alex dan Pecco dulu. Di antara Alex dengan Pecco, kemungkinan kalau Pecco sih dia masih stay cool ya,
tapi bisa menjadi ancaman juga buat Marc Marquez. Tapi untuk Alex Marquez juga ini lagi on fire juga nih, oke juga gaya balapannya juga sama kayak kakaknya. Jadi kalau mau dibilang yang menjadi ancaman masih Pecco sih. Oh, masih Pecco ya? Masih Pecco. Mungkin kan ada hubungan antara Alex dengan Marc kali ya. Jadi ya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk itu kayaknya Pecco. Oke, kalau gitu, kalau bisa ngomong sama Marc Marquez, apa yang akan Mas Jody katakan? Oke, Marc Marquez menyala bangku. Oke, kalau untuk tadi kan pilihnya Pecco. Kalau untuk Pecco apa yang mau disampaikan? Buat Pecco, cobalah untuk belajar untuk memanage. Jangan semua kekurangan motor itu disampaikan di depan umum, bisa langsung dengan timnya, supaya jangan saling menyalahkan. Oh ini tankinya lah, bannya kurang begini, mesinnya kurang begini, kurang lagi. Oke, sip. Oke, ini tadi di luar Alex sama Pecco, siapa yang akan jadi kuda hitam musim ini? Menjadi kuda hitam Morbidelli. Ada alasannya? Kalau saya Morbidelli karena tunggangannya juga hampir menyerupai, dan juga gaya balapnya juga Morbidelli ini. Sebenarnya selain Morbidelli juga masih ada Quartararo juga, itu menjadi ancaman juga sih. Tapi kalau Morbidelli berarti karena gaya balapnya? Iya. Oke. Nah, ini andai Mas Jody jadi pembalap MotoGP, pengen naik motor apa dan di tim mana? Aku yang pasti pengen Honda. Honda yang mana? Honda yang LCR ya. Oh LCR justru? Iya. Kenapa tuh? Ya, karena di situ lebih banyak belajar sebenarnya Mas. Oh, okay. Untuk memacu aku semua kan perlu teknologi. Oke, dan Zarco Tapi sekarang? kalau timnya aku maunya Gresini. Oh, jadi naik Honda tapi timnya Gresini? Tim Gresini. Oke, Honda suruh pindah ke Gresini ya? Iya, karena Gresini ini udah seperti keluarga. Mereka tuh sangat berani. Jadi Honda di tim Gresini? Di tim Gresini. Boleh sebut Honda tapi di tim Gresini? Honda tapi di tim Gresini. Oke. Menarik deh. Oke, terakhir ada 5 juara dunia tahun ini. Kita tahu Marquez, Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Kalau Mas Jody boleh ngasih julukan dengan bahasa pribadinya Mas Jody, kira-kira mereka mau kasih julukan apa? Mulai dari Marquez dulu. Marquez, semut hitam jadi semut merah, top. Oke. Yang kedua Joan Mir apa? Joan Mir crash dulu. Oke, kira dulu. Yang berikutnya Quartararo tua tapi legit. Oke. Kalau Pecco si kalem. Terakhir Martin. Buat Martin cepat sembuh, semoga jangan menunggu 3 bulan sudah bisa ikut balapan. Terima kasih. Thank you, Mas. Kompak deh, tiga-tiganya kasih